Yo guys, apa kabarnya? Selamat datang kembali di channel Cerita Singkat. Setelah episode 2 yang ditutup dengan Jack terjebak utang mafia, di video ini kita akan lanjut ke episode 3. Untuk link episode lengkap film ini ada di kolom deskripsi guys. Sebelum mulai sih, subscribe dulu channel ini ya guys. Lalu kita langsung gas bongkar alur cerita Black Rabbit Season 1 episode 3. Episode dibuka dengan sebuah flashback yang sangat krusial, berlatar 2 tahun sebelum kejadian saat ini. Kita melihat Vince berada di dalam sel penjara. Jack datang menemuinya dengan wajah penuh amarah dan kekecewaan. Ternyata Vince telah melakukan sesuatu yang sangat parah. Dalam keadaan mabuk, dia terlibat perkelahian dengan seorang pria di restoran yang menyebabkan pria itu jatuh dari rooftop dan mengalami kelumpuhan permanen. Ini adalah titik terendah dalam hidup Vince dan menjadi beban besar bagi Jack. Untuk menghindari tuntutan hukum yang bisa menghancurkan restoran dan hidup mereka, Jack terpaksa membayar uang tutup mulut sebesar $500,000 kepada korban. Uang dari mana? Vince tidak punya apa-apa. Jack dengan bantuan investor mereka, Navin, menawarkan solusi pahit. Vince harus menjual seluruh sahamnya di Black Rabbit, restoran yang merupakan mimpi dan idenya, seharga $100,000 saja. Itu adalah harga yang sangat murah, sebuah pengkhianatan yang terpaksa dilakukan Jack untuk menyelamatkan situasi. Dengan berat hati dan tanpa pilihan lain, Vince menandatangani surat-surat itu. Dia resmi didepak dari kerajaannya sendiri. Momen inilah yang menjadi akar dari semua kebencian dan masalah yang ada di antara mereka hingga saat ini. Kembali ke masa kini, Jack dan Vince kini berada dalam perahu yang sama-sama tenggelam. Mereka harus membayar $20,000 kepada Mancuso dalam 4 hari. Vince dengan otaknya yang licik punya ide. Kita pakai saja uang restoran, ambil sedikit dari kas. Tapi Jack menolak mentahan. Restoran punya pembukuan dan investor mereka, Navin, sedang mengawasinya dengan ketat. Mereka pun mencoba segala cara. Jack menghubungi Andy, seorang lender atau rentenir legal, untuk mengajukan pinjaman pribadi sebesar $200,000. Tapi Andy menolak karena Jack tidak punya jaminan pribadi. Semua asetnya terikat pada restoran. Jalan buntu. Mereka bahkan sampai harus menggadaikan jam tangan peninggalan ayah mereka dan mantel mahal untuk mendapatkan beberapa ribu dolar. Akhirnya, mereka berhasil mengumpulkan $20,000 pertama dan membayarkannya kepada Junior Mancuso. Tapi Junior tidak terkesan. Dia tahu uang itu hasil mengemis, dan dia memperingatkan mereka bahwa minggu depan harus ada pembayaran lagi, atau ancamannya masih berlaku. Di tengah keputusaan ini, Roxy mendatangi Jack. Dia sudah tahu apa yang terjadi pada Anna. Dia mengkonfrontasi Jack, menuduhnya telah mengabaikan pelecehan yang terjadi di restorannya. Roxy juga menyinggung kasus Tanya yang sebelumnya dilecehkan Jules, yang juga diabaikan oleh Jack. Merasa bersalah dan terpojok, Jack berjanji akan berubah. Mulai hari ini, kita jaga orang-orang kita, katanya. Sebagai bukti, dia melarang Jules untuk datang lagi ke Black Rabbit. Di saat yang sama, Vince muncul dengan sebuah ide brilian, mengadakan acara amal di Black Rabbit. Sebuah acara penggalangan dana palsu, dengan tiket seharga $1,000 per orang, dengan dalih untuk sebuah tim basket anak-anak. Tujuannya jelas, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk membayar utang Mancuso. Jack, yang sudah tidak punya pilihan lain, terpaksa setuju. Acara amal pun digelar. Restoran penuh sesak dengan orang-orang kaya dan terkenal, termasuk Wes dan teman-temannya dari Nike, serta Ray, seorang penyanyi berbakat yang sedang naik daun. Jenny, putri Vince, juga datang bersama Hunter, anak Jake. Di rooftop, Vince mencoba memperbaiki hubungannya dengan Jenny, tapi tetap terasa canggung. Hunter, di sisi lain, tampak lebih bisa menerima Vince, menunjukkan sisi lain dari hubungan keluarga mereka. Namun, acara ini dengan cepat berubah menjadi bencana. Pertama, Trevor, pria yang dilumpuhkan Vince 2 tahun lalu, muncul. Dia diundang oleh Roxy sebagai bentuk lelucon kejam.
Trevor, yang kini duduk di kursi roda, mengkonfrontasi Vince di depan semua orang, menceritakan kembali kisah malam naas itu dengan versinya, mempermalukan Vince habis-habisan. Kedua, dan yang paling parah, Vince, demi memastikan acara ramai, mengundang Jules Zablonsky, pria yang telah melecehkan Anna dan dilarang datang oleh Jake. Ini adalah pelanggaran langsung terhadap janji Jake kepada Roxy. Tidak hanya itu, saat Vince kembali ke bar, Vince dengan bangganya mengumumkan kepada Roxy bahwa dia dan Jake akan menjalankan lantai 3 bersama lagi. Kita partner, Roxy, katanya. Roxy yang tadinya diberi janji oleh Jake bahwa Vince akan dipecat setelah acara ini, hanya bisa menatapnya dengan penuh amarah dan rasa muak. Jake telah mengingkari janjinya. Sementara di luar restoran, saat suasana restoran masih ramai, Jake dan Estelle berbagi momen. Estelle menceritakan mengenai sketsa desainnya untuk The Pool Room dan percakapan mereka menjadi sangat personal. Ada percikan asmara yang jelas di antara mereka, yang berpuncak pada sebuah ciuman. Tanpa mereka sadari, Roxy kebetulan sedang keluar dari restoran, dia melihat semuanya. Puncak kekacauan terjadi saat Mel, manajer restoran yang setia, tiba-tiba kolaps di tengah keramaian. Dia overdosis kokain. Suasana pesta langsung berubah menjadi panik. Vince dengan sigap menyuruh Joe untuk mengambil Narcan, obat untuk overdosis, dan berhasil menyelamatkan nyawa Mel tepat saat para medis tiba. Jake, yang baru saja kembali ke restoran setelah mengantar Estelle, terkejut melihat kekacauan itu. Dia tahu bahwa insiden overdosis di restorannya akan menarik perhatian polisi dan bisa menghancurkan reputasi Black Rabbit. Saat semua orang sibuk dengan Mel, Jake menyelinap ke kantornya. Dia membuka rekaman CCTV dari malam saat Anna dilecehkan. Dan di sana, rekamannya sangat jelas. Jules Zablonsky terlihat memasukkan sesuatu ke dalam minuman Anna saat dia tidak melihat. Ini adalah bukti kejahatan yang tak terbantahkan. Jake sekarang memegang bukti bahwa Jules telah membius dan melecehkan Anna. Namun, di saat yang sama, dia juga sadar bahwa jika rekaman ini keluar, reputasi restorannya akan hancur dan proyek The Pool Room akan gagal total. Dilema moral yang luar biasa. Episode ditutup dengan sebuah adegan yang mencekam. Genny, setelah meninggalkan pesta, menerima telepon dari Ryan, pria yang membuat tato di studionya. Pria yang tampak ramah dan baik hati itu ternyata adalah anak buah Junior Mancuso. Dia menelpon untuk mengajaknya kencan. Genny yang tidak tahu apa-apa setuju. Ancaman Mancuso kini selangkah lebih dekat untuk menjadi kenyataan. Gila banget guys, episode 3 ini benar-benar penuh drama dan pengkhianatan. Jack sekarang punya bukti kejahatan Jules, tapi apa yang akan dia lakukan dengan itu? Gimana nasib mereka selanjutnya? Kita harus tunggu di episode 4. Jangan lupa pencet tombol like, tinggalkan komentar kalian di bawah, dan yang paling penting, subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.